Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Rahmat Sitinjak. Kita akan berdiskusi tentang plagiarisme. Tentu materi ini uh, sangat penting buat kita semua, karena memang plagiarisme itu uh, apa namanya ya? Adalah hal yang sangat berbahaya bagi akademisi khususnya, begitu. Namun ini juga berbahaya bagi pekerja seni dan juga berbahaya bagi industri profesional, karena memang apa namanya ya, plagiarisme itu sebenarnya bisa merusak merusak pasar atau merusak rezeki seseorang, atau bisa juga merusak apresiasi kita terhadap karya tertentu, begitu. Jadi seharusnya dengan adanya karya-karya harusnya kita jaga dan kita tentu mengapresiasi. Tapi namun karena plagiat, tentu nilai kualitas sebuah karya itu akan dianggap ya semudah itu saja, begitu. Makanya uh, tentu khususnya untuk akademisi atau kaum intelektual muda seperti kalian ini, seperti kita ini semua, tentu harus menghindari yang namanya plagiarisme, begitu. Nah, eh silakan, eh ini ada materi yang seperti apa yang telah saya kirimkan kemarin ya, kalau tidak salah. Sudah saya kirimkan ke rekan-rekan semua. Materinya itu materi yang berjudul plagiarisme. Nah, apa itu plagiarisme? Tentu secara pengertian mungkin sudah tentu sudah sama-sama kita pahami apa itu plagiat. Mungkin ada sebagian yang menyatakan adalah sesuatu kegiatan mencuri karya. Ada sebagian menyatakan bahwasanya plagiarisme itu adalah sesuatu yang mencuri karya secara keseluruhan. Ada juga sebahagian saja, begitu. Nah, di dalam dunia akademik atau karya ilmiah khususnya, begitu. Plagiarisme ini bisa jadi karena mengambil sebahagian karya dari orang tanpa mencantumkan yang punya karya, begitu. Ada juga plagiarisme itu self plagiarism, atau mengcopy atau memperbanyak karya kita dalam hal tulisan dengan menerbitkan di berbeda atau dua atau tiga penerbit, begitu. Contohnya nih, kita memiliki sebuah artikel ilmiah, begitu. Kita menerbitkan di jurnal A. Namun dengan sedikit merubah judul, tapi isinya tetap sama, kita menerbitkan di jurnal B pula. Itu namanya self plagiarisme. Itu adanya di apa namanya? Di dunia akademisi. Namun kalau di dunia seni atau dunia-dunia apalagi ya, dunia seni atau nyanyi lah contohnya ya. Di Indonesia itu baru-baru ini terjadi tuh tentang plagiarisme. Dianggap sebagai bukan plagiat sih, tapi pelanggaran hak ini ya, hak karya cipta ya, hak cipta namanya. Nah, tentu bisa dituntut, begitu. Nah, nanti tuntutannya diatur oleh undang-undang. Nanti ada akan di slide berikutnya nanti akan dijelaskan, begitu. Namun ketika melanggar hak cipta atau dianggap plagiat, tentu banyak jenis-jenisnya. Plagiat ini juga terbahagian dari melanggar atau melanggar undang-undang hak cipta sebenarnya, begitu. Nah, namun ada beberapa jenis nanti itu. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta itu ya ada beberapa macam. Cuman salah satu yang perlu kita pahami itu ya plagiarisme ini aja dulu, begitu.
Karena di dunia akademisi itu sering terjadi plagiat. Namun untuk menghindari plagiat tersebut, karena memang dampaknya itu sangat besar sekali. Dampaknya itu di mana eh, di mana eh, jika seorang akademisi atau mungkin rekan-rekan semua lah waktu nanti skripsian begitu ya kan, itu melakukan plagiat terhadap beberapa karya orang di luar sana, dan ternyata terbukti kita itu melakukan plagiat begitu. Dampaknya itu bukan sekarang memang gitu. Takutnya kita bisa dianggap dan dijatuhkan sewaktu kita sudah menjadi seseorang. Kita tidak tahu nih rezeki kita. Mungkin menjadi dosen, atau mungkin menjadi pejabat, mungkin bupati, atau wali kota, ataupun mungkin juga gubernur atau DPR RI ya, gitu. Nah, dengan dalil kita sudah melakukan plagiat dan terbukti, itu bisa loh gelar kita yang kemarin dapat sarjana itu dicabut. Karena memang peraturannya begitu. Atau bahkan bisa kena denda sampai ratusan juta begitu lah. Kalau tidak salah 200 juta lebih atau 1 miliar begitu ya. Karena memang dampaknya mengeri sekali gitu. Makanya kita harus mengetahui bagaimana bentuk-bentuk plagiarisme itu sih, agar kita terhindar dari plagiat itu sendiri. Baik, di sini di slide ini dijelaskan kata plagiat berasal dari plagiar yang berarti mencuri. Itu sih intinya. Nah, di Permendiknas RI nomor 17 tahun 2010, plagiat merupakan perbuatan dalam memperoleh nilai dari suatu karya ilmiah secara sengaja atau tidak sengaja dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Begitu. Plagiat adalah pengumuman sebuah karya, pengetahuan atau seni oleh ilmuwan atau seniman kepada publik atas semua atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebut nama sang pengarang yang diambil karyanya. Begitu. Nah, kalau kita membuat karya tulis, mungkin mudah lah ya kan. Kita kutip sana kutip sini pernyataan-pernyataan orang begitu, dan kita buat kutipan-kutipan atau acuan atau rujukan tersebut di dalam daftar pustaka. Ini namanya ini, judulnya ini, uh, nama pengarangnya ini, tahunnya ini, judulnya ini, dan diterbitkan oleh penerbit ini, begitu ya kan. Kalau karya tulis masih enak gitu. Bagaimana dengan karya seni begitu? Kalau kita membuat lagu atau mungkin membuat uh, video, uh, karena kan belakangnya kan sering kali tuh seni-seni apa namanya, para seniman-seniman muda yang mengcover-cover lagu ya. Nah, apakah itu sebenarnya plagiat? Itu jadi pertanyaan kan. Padahal uh, kalian mungkin pernah dengar namanya Ed Sheeran ya. Ed Sheeran itu kalau kalian searching di internet, dia itu pernah dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dianggap sebagai plagiat dan dituntut kalau tidak salah 5 miliar atau 3 miliar begitu begitu. Bisa kalian searching di internet. Salah satu lagunya itu hanya gumamannya aja. Uh, yang membuat dia viral semalam itu lagunya itu kalau tidak salah yang lagunya bagian gumamnya itu ua 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 uwe gitu ya kalau tidak salah. Nah, itu lagunya Ed Sheeran. Nah, lagu Ed Sheeran itu ternyata bagian itu tadi yang saya lantunkan tadi. Ua, 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 uwe. Ternyata itu adalah uh, bagian intro yang dianggap sebenarnya plagiat dari karya orang lain. Dan terbukti dan dimenangkan oleh yang punya karya. Begitu. Dan dia kemarin kalau tidak salah kena tuntut begitu. Hanya gara-gara itu begitu. Hanya bagian part itu saja begitu. Bayangkan begitu ngerinya
kalau ketika kita membuat karya itu plagiat. Nah, kalau di Indonesia nanti dia diatur oleh undang-undang juga begitu. Nah, makanya bukan hanya karya seni ya, karya ilmiah. Di sini harus mencantumkan dari mana rujukan atau dari mana acuan kita di dalam daftar pustaka. Sehingga kita tidak terjerumus dalam yang namanya plagiarisme. Oke? Nah, apa bentuk-bentuk plagiarisme itu? Untuk karya tulis ya. Karena nanti kalian kan akan menulis skripsi begitu. Nah, pertama itu di cloning atau di copy paste, ya di cloning. Kayak mana? Kayak mana Kak yang ada di dalam buku itu begitulah di copy paste di dalam karya kita. Tanpa ada merubah sedikit pun, tanpa dipraprase begitu. Praprase itu maksudnya membuat kalimat atau paragraf dengan inti yang sama, dengan maksud yang sama, dengan makna yang sama, tapi dengan diksi-diksi yang berbeda. Maksud itulah kadang-terkadang nanti kalau kita bimbingan skripsi, gunakan bahasamu, tapi yang bisa dipahami orang atau yang bisa dipahami oleh pembaca. Makanya dengan makna yang sama, itu namanya prapase. Jadi gunakan aja bahasa kita, tapi dengan membaca atau memahami karya orang lain tadi, rujukan tadi gitu. Jadi jangan di cloning itu, jangan apa copy paste yang ada di situ gitu kan. Nah di sini ya bagi yang tahu pada mengaplikasikan komputer tahu nih, Ctrl C, nah, kemudian find replace, remix, recycle, hybrid, mashup. Nah di sini ada beberapa bentuk jenis plagiarisme begitu ya. Yang di sini Ctrl C menjiplak sebagian dari satu sumber tulisan tanpa merubahnya, praprase. Jadi perlu kali itu praprase itu. Kemudian find replace ini mengganti keyword dan kalimat tetapi tidak mengubah isi utama dari suatu sumber. Kemudian remix menyusun kalimat kembali praprase dari berbagai sumber menjadi satu karya tanpa. Nah, yang paling penting sebenarnya sih ya harus mencantumkan mau dari mana diambil, dikasih tahu di situ, dicantumkan di situ diambil dari mana tulisan ini, kutipan ini begitu. Biar terhindar dari plagiat begitu. Karena apa? Karena memang kalau di karya tulis yang berbentuk hard copy yang sudah dicetak itu yang ditengok itu adalah daftar pustakanya begitu. Tetapi kalau dia dalam berbentuk PDF, berbentuk soft copy, karya kita itu bisa dideteksi lewat aplikasi namanya Turnitin. Nah, lebih ngeri lagi, lebih ketat lagi untuk mengetahui dia plagiat atau tidak. Tapi sejauh ini uh, orang melihat dari karya buku cetaknya begitu, atau karya cetaknya ada nggak di daftar pustaka berarti sudah aman. Tapi kalau semakin kemari untuk beberapa jurusan atau beberapa uh, program studi itu sudah mewajibkan harus ada uji Turnitin. Turnitin itu adalah jadi dia aplikasi sebuah aplikasi yang berusaha untuk melihat apakah karya kita ini plagiat atau tidak. Nanti soft copy karya ilmiah kalian itu dimasukkan ke situ akan ketahuan begitu. Makanya makin kemari makin ketat. Nah, begitu. Makanya dianjurkan jangan sampah melakukan plagiat. Karena karya kalian tuh di awal sudah ditolak karena akan ketahuan. Begitu. Nah, rekan-rekan semua, plagiarisme di sebuah perguruan tinggi atau di PT atau di kampus itu biasanya terjadi karena ada ghostwriter yang saya nggak peduli, yang penting cepat selesai gitu. Ghostwriter namanya kan. Kemudian ada copy paste. Kemudian lupa tanda kutip, nggak lupa kita membuat nama pengarang atau tulisan yang kita acu di daftar pustaka gitu. Tidak ada batasan awal dan akhir praprase. Begitu terlalu panjang, berparagraf-paragraf sehingga ketahuan jadinya. Gitu. Jangan banyak-banyak kali pula ya kan, sampai satu lembar bah untuk yang di praprase itu begitu, karena bakalan ketahuan juga gitu. Kemudian cara mensitasi atau cara pengutipannya pun harus benar, karena memang bagaimana kita mengkutipnya itu juga
diperhatikan karena uh, bisa terdeteksi oleh mesin yang saya bilang tadi, Turnitin tadi begitu. Kemudian cara penulisan daftar pustakanya salah. Itu juga terkadang menjadi dianggap plagiat karena memang contohnya ini namanya salah, nama pengarangnya atau tahunnya salah. Tentulah berarti ecek-ecek kan. Nggak ada bukunya yang diterbitkan tahun itu kan kayak gitu. Berarti kan ngasal jadinya. Berarti ini asal asal copy paste berarti kan begitu. Makanya harus betul-betul berhati-hati. Nah, apa sih konsekuensi melakukan plagiat itu? Di sini berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 yang mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindak plagiat. Yang pertama teguran, yang kedua peringatan tertulis. Kemudian selanjutnya penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa. Kemudian pembatalan nilai. Jadi kalau ketahuan skripsi kalian itu plagiat, bisa jadi kalian nggak dikeluarkan nilainya waktu sidang. Maka hati-hati, jangan sampai kejadian. Karena memang harus betul-betul kita hindari yang namanya plagiat. Begitu. Kemudian pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Oh, diberhentikan, woi. Kemudian pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa. Kemudian pembatalan ijazah. Ijazahnya dicabut. Inilah yang paling parah. Udah capek kita ngerjakannya, udah capek kita kuliah, berdiskusi, mengerjakan tugas dan lain-lain, begadang. Rupanya ijazahnya setelah pas wisuda dicabut hanya gara-gara apa? Plagiarisme. Tentu plagiarisme ini adalah sebuah momok yang menakutkan dan harus dijauhi betul-betul dan dihindari dengan cara menghindari hal-hal yang tadi. Karena kan tadi ciri-ciri plagiat itu kan ada kan. Nah, yang tadi di slide sebelumnya itu dihindari ya. Nah, kemudian pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 tentang sistem pendidikan nasional, yang mana di sini lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, dan vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Oke. Jadi kalau kalian nanti sudah menjabat jadi wakil kota, bupati, ataupun apapun itu, bisa gelarnya dicabut begitu. Hanya gara-gara ketahuan plagiat. Jadi masa depan kita bisa hancur gara-gara plagiat. Nah, kemudian lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, dan vokasi sebagai dimaksud pada pasal 25 terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, kan sayang kali kan. 200 juta harus bayar kan. Sangat disayangkan sekali begitu. Lain lagi nanti apa namanya? Lain lagi apa namanya, hukuman sosial ya, hukuman sosial karena malu di masyarakat, kena denda lagi. Nah, begitu. Nah, ini cara-cara mencegah plagiarisme menggunakan cara sitasi yang benar, kemudian penulisan daftar pustaka yang benar juga, kemudian tadi praprase, cara praprase, jadi menggunakan kata-kata yang berbeda tapi maksud dan makna yang sama begitu. Kemudian mengutip langsung, tetapi cara mengutipnya itu harus betul-betul apa namanya, jangan lupa kan kalau kita kutip nih, pengertian dongeng adalah bla 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 bla. Menurut si A dalam kurung tahun titik dua halaman dalam tutup kurung. Pengertian plagiat adalah bla 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 begitu. Jadi dikutip langsung pun dari bukunya itu pun tidak apa-apa, tapi jangan lupa menuliskan nama, tahun dan halamannya begitu. Nanti dan di daftar pustaka pun juga, karena memang dia sistematis. Bukan hanya gara-gara ditulis di dalam bukunya dari siapa, tapi di daftar pustaka nggak ada, nah itu dianggap plagiat juga. Terus cara penulisan daftar pustaka ya harus jelas juga. Jangan pula nanti salah huruf. Harusnya di rahmat, matnya itu adalah D, rupanya kalian buat T begitu. Tahun 2010. Tapi kalian buat tahun 2019 begitu. Ya salah begitu. Makanya harus betul-betul diperhatikan. Oke, sekian saja diskusi kita perihal permasalahan atau perihal tentang uh,
plagiarisme. Tentu kita sama-sama dan khususnya saya juga berharap kepada rekan-rekan semua yang ingin menulis karya tulis, jangan sempat melakukan plagiat. Mohon dijauhi dan dihindari yang namanya plagiat karena memang itu adalah hal momok yang menakutkan karena bisa merusak atau merenggut masa depan yang sudah kita siapkan dari muda saat ini. Mungkin sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.